Pertama, kita mulai dari al-iman, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iman kita bukan karena kehebatan kita, ayyuhal hadirun. Iman kita ini adalah karunia Allah. Karunia Allah. Berapa banyak orang tahu kebenaran Islam, tapi dia tidak kunjung beriman. Alhamdulillah, kita masih dititipin iman oleh Allah. Namun ingat, iman ini harus dipertahankan, harus dijaga. Oleh sebabnya para alim ulama menjelaskan kondisi iman yazid wa yanqus. Iman itu seakan-akan ibarat suatu materi, dia itu yazid, bertambah, kadang-kadang yanqus, berkurang. Agar selalu stabil, kalau bisa malah naik terus, maka kita harus ada usaha untuk menjaga iman itu. Kita bisa lihat informasi bagaimana ada seorang ibu yang solehah, yang baik, ilmu agamanya banyak, tentu anak-anaknya juga soleh-solehah. Tapi ternyata ada satu di antara anak beliau yang kemudian harus berpindah agama, misalnya berganti iman misalnya. Naudzubillah. Ini pelajaran bagi kita untuk menjaga iman itu, agar Allah tetap taruh di hati kita, agar Allah tetap pertahankan di hati istri kita, agar Allah tetap jaga di hati anak-anak kita, keluarga kita. Kenapa ya hadirun? Karena nanti kalau kita masuk surga, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dengan keluarga kita semuanya, dengan ayah ibu kita, kakek nenek kita, buyut-buyut kita. Masya Allah, sebuah kebahagiaan yang luar biasa dilukiskan dalam Al-Quran. Bagaimana cara menjaga iman, agar iman kita serasa imannya para sahabat yang rela meninggalkan hartanya dari Mekah, di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Agar iman kita ini meskipun tidak selevel, tapi naik kualitasnya sebagaimana iman para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat lainnya. Ayo hadirun, ada caranya. Rasulullah pernah ditanya oleh istri beliau, salah satu istri beliau, salah satu ummahatul mukminin, Ummu Salamah namanya. Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, aku dengar kau sering sekali berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu." Kenapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, "Wahai Ummu Salamah, ketahuilah bahwa seluruh hati manusia itu ada di bawah jari jemarinya Allah. Meskipun kita tidak boleh memaknai Allah punya jari seperti manusia, tapi hakikatnya bahwa hati manusia, seluruh manusia di alam semesta ini ada di bawah jari jemari Allah, ada di bawah kekuasaan Allah. Makanya kadang ada orang terlahir bukan dari orang Islam, tapi ternyata ketika umur 60 tahun dia masuk Islam dan menjadi muslim dan husnul khatimah misalnya, Masya Allah. Jadi iman ini adalah pemberian Allah yang harus diminta untuk kuat di dalam hati kita. Iman ini adalah amanah Allah yang harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Rasulullah mengajarkan, berdoalah dengan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Ajarkan ini kepada istri kita, pada anak-anak kita, pada para mahasiswa kita, pada kerabat sahabat kita semua. Kalau tidak hafal, tinggal download di internet. Doa penguat hati akan muncul, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang pertama ya hadirin. Yang kedua tentang Islam.
Islam jangan hanya dimaknai rukun Islam yang 5. Islam ini, Masya Allah, Islam ini panduan hidup. Ada ajarannya dalam Al-Quran, dijelaskan detail dalam Al-Hadis. Jangan sampai kita terpengaruh dengan podcast-podcast yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga menafikan hadis, mengagungkan Al-Quran saja. Ayo hadirin asyadakumullah, apa yang kita bisa ambil, yang kita bisa laksanakan untuk mengimplementasikan Islam 1446 tahun silam di bawah kerana kontekstual sekarang, yaitu dengan terus meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bukan hanya baca sholawat, tapi mendekati kehidupan Rasulullah. Contoh sederhana, Rasulullah mengajarkan kalau orang makan, kulu wasrobu wala tusrifu. Dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis, disarankan makan jangan berlebihan. Makan minumlah jangan berlebihan. Dalam hadis Rasulullah memberikan cara, metode. Kalau toh perut kita diisi makanan, maka sepertiga makanan padat, sepertiga air, sepertiga udara. Coba lihat ketika kita makan prasmanan dalam sebuah pesta, misalnya, semua ingin kita makan padahal sudah kenyang. Kenapa ini terjadi? Karena kecintaan kepada Rasulullah belum meningkat. Masih sebatas membaca sholawat, bukan lebih kepada hakikat yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka bagaimana caranya ya hadirun? Dekati Rasulullah, cari tahu tentang Rasulullah. Kalau perlu dievaluasi, dibuat listnya, apa-apa amalan Rasulullah yang sudah kita lakukan. Kalau sudah, kita contreng, kita pertahankan. Kalau belum, kita rencanakan kapan dieksekusinya. Ayo hadirun, ini penting sekali. Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, dulu pernah menyampaikan cintanya kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Segala sesuatu tidak melebihi cintaku kepadamu, kecuali cintaku terhadap diriku sendiri. Mendengar itu, Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Umar, belum beriman orang yang belum mencintaiku melebihi cintanya terhadap diri dia atau diri mereka. Mendengar itu Umar bin Khattab cepat sekali, ayo hadirun, nggak pakai mikir, langsung bilang, ya Rasulullah, demi zat yang menurunkan Al-Quran, maksudnya Allah, hari ini, saat ini, detik ini, aku mencintaimu melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Masya Allah. Apa kata Rasul? Sekarang kau telah mendapatkan iman itu. Masya Allah. Jadi Rasulullah memang idola ya hadirun. Idola. Gerak-geriknya kita contoh berkah. Perilakunya, keputusannya kita contoh berkah. Sikap tindak tanduknya, perkataannya, batinnya kita contoh berkah. Dan yang terakhir ayol hadirun, yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu dijelaskan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ketika kita beribadah, melakukan sesuatu seakan-akan melihat Allah. Jika tidak mampu, seakan-akan dilihat Allah. Itu teorinya begitu. Lalu prakteknya seperti apa? Prakteknya ya hadirun, kalau kita melihat orang, doakan dia dalam hati saja. Kalau kita ingat seseorang, doakan dia dalam hati. Saat itu tidak perlu menunggu waktu. Kalau kita memikirkan seseorang, doakan dia. Apa dasarnya? Rasulullah mengatakan, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib ila qala al malaku walaka bimithlin." Tidak ada seorang hamba mukmin muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maksudnya mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, kecuali datang malaikat
mengatakan kepadanya, walaka bimithlim, kamu juga dapat kebaikan yang sama. Masya Allah. Bagaimana kita membenci orang kalau kita ketemu sudah kita doakan dia dengan kebaikan? Bagaimana kita suudzon pada orang kalau kita ingat dia langsung kita doakan? Sedikit rasa suudzon langsung kita timpali dengan doa. Ya Allah, bersihkan hatiku, kenapa aku suudzon pada dia ya Allah. Jadikan dia tidak seperti yang kupikirkan ya Allah. Bangun tidur melihat istri kita, doakan dalam hati, ya Allah jadikan dia soleha ya Allah. Ya. Kenapa aku selalu menuntut dia seperti yang kuinginkan, padahal dia sebenarnya juga dalam hati menuntut kita seperti yang dia inginkan. Berikan rasa terima kasih kepadamu ya Allah, pada kami berdua untuk saling mencintai karenamu. Melihat anak-anak kita, kita doakan dalam hati, ya Allah jadikan anakku ini soleh ya Allah, soleha ya Allah. Melihat mahasiswa kita, kita doakan dalam hati, ya Allah berikan ilmu yang manfaat ya Allah, mudahkan cari kerja ya Allah. Masya Allah, ayo hadirun, inilah implementasi dari bagaimana kita mengelaborasi makna hijrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, Allah akan karuniakan keberkahan, rahmat, pertolongan manakala kita mencoba selalu meningkatkan iman kita, selalu mendekatkan kehidupan kita dengan perilaku Rasulullah Muhammad SAW, selalu mendoakan orang-orang yang kita lihat, yang kita dengar, bahkan kita pikirkan dalam hati, kita doakan dengan kebaikan. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata. Innahu was-samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.